Oke, kita mulai ya dengan mengucapkan Bismillah ya. Jadi pokok di dalam analisis data statistik yang kita bahas di pertemuan pertama dan kedua ini kita akan melihat ibu-ibu yang pertama yang ada di dalam pokok bahasan kita itu adalah pengukuran ya, pengukuran. Jadi nanti ketika kita melakukan pengumpulan data di lapangan, maka kita baru akan bisa mengolah data secara statistik itu apabila kita mengenal pengukuran ya. Pengukuran itu apa? Pengukuran itu nanti tergantung dengan variabel-variabel penelitian yang akan kita lakukan di lapangan. Bisa saja nanti pengukuran yang kita lakukan itu yang kita sebar dalam bentuk angket. Ya, angket itu artinya kita menggunakan instrumen atau kuesioner penelitian yang kita berikan ke responden. Nanti responden yang akan menjawab pertanyaan itu sendiri. Ya, itu dinamakan dengan pengukuran berdasarkan angket. Kemudian ada lagi pengukuran itu berdasarkan wawancara yang kita kenal dengan borang wawancara. Borang wawancara ini berbeda dengan angket. Kalau angket tadi diisi oleh responden, maka borang wawancara itu diisi oleh peneliti. Kita sebagai peneliti yang mengisinya. Dengan catatan isian itu berdasarkan jawaban dari responden. Ya, maka kita mengenal di dalam pengukuran menggunakan wawancara atau borang wawancara itu kita mengenal istilah deep interview. Deep interview itu kita kenal dengan wawancara mendalam. Ya, jadi nanti ketika kita ingin mendapatkan data sesungguhnya dari responden, maka kita melakukan deep interview ketika kita melakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk borang wawancara. Jadi perlu diingat ini Bu. Jadi yang pertama ada angket tadi, angket peneliti, responden yang mengisi. Peneliti hanya memberikan kuesioner dalam bentuk angket itu ke responden, kemudian nanti diambil kembali. Yang mengisinya adalah responden. Tetapi ketika kita menggunakan borang wawancara atau lembar wawancara, maka yang mengisinya kita sebagai peneliti. Ketika kita mengisi jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden, maka tentu kita harus menggali semua informasi dari responden. Itu yang kita kenal dengan deep interview. Jadi deep interview itu kita kenal dengan wawancara mendalam. Nah, sudah ada dua itu pengukuran. Yang ketiga, pengukuran itu bisa juga kita lakukan dengan melaksanakan observasi. Observasi ya sama dengan wawancara yang melihat peneliti, yang mengisi adalah peneliti. Siapa yang diamati, siapa yang dilihat, yang diamati, yang dilihat itu adalah responden. Nah, ini misalnya nanti pasien ibu di BPM misalnya terjadi gangguan tentang preeklamsi. Ibu observasi. Ketika ibu observasi, ibu lihat, kemudian ibu catat. Catatan yang kita buat di dalam lembar observasi itu berdasarkan hasil pengamatan kita terhadap responden. Misalnya, ibu meneliti nanti tentang hiperemesis gravidarum misalnya. Maka, ibu observasi responden. Kemudian apapun yang dirasakan oleh responden, ibu catat. Ya, catatan itu kita bikin di dalam lembar observasi. Nah, itu yang dinamakan dengan pengukuran secara observasional. Ya, jadi ada tiga, Ibu. Mohon diingat. Yang pertama dalam bentuk angket, yang mengisinya responden, ya, kita sebagai peneliti hanya membuat kuesioner dalam bentuk angket, kemudian kita berikan kepada responden. Responden yang mengisi, kita tinggal mengambil. Artinya apa? Kita peneliti pasif, ya, kalau kita menggunakan pengukuran dalam bentuk angket. Tetapi kalau kita menggunakan pengukuran dalam bentuk lembar wawancara, kita sebagai peneliti aktif. Kenapa? Karena kita sebagai peneliti yang mengisi langsung dalam bentuk lembar wawancara. Apa yang kita isikan di dalam lembar wawancara, semua jawaban yang diberikan oleh responden. Tentu kalau kita menggunakan lembar wawancara, kita ingin mendapatkan jawaban responden itu lebih dalam. Makanya kita mengenal istilah deep interview atau wawancara mendalam. Sehingga semua informasi yang kita butuhkan dari responden itu bisa kita ambil dengan sangat baik sehingga kita bisa membahas hasil penelitian kita itu dengan sangat baik. Nah, itu kelebihannya Ibu, ya. Kalau kita menggunakan lembar wawancara. Observasi juga seperti itu. Kita sebagai peneliti aktif, ya. Kenapa kita aktif? Karena kita yang melihat responden. Saya contohkan tadi HEG, hiperemesis gravidarum misalnya. Kita yang melihat responden. Apa yang terjadi pada responden kita catat.
Ya, di mana kita catat dalam bentuk lembar observasi. Artinya, tentu kita sebagai peneliti ingin menangkap semua apa yang dilakukan oleh responden, apa yang diderita oleh responden ketika terjadi hiperemesis Hidalgo. Maka tentu kita berada bersama dengan responden. Untuk pokok pembahasan yang pertama ini, Ibu-Ibu paham? Paham, Bu Nila? Hmm. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini baru yang pertama? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, pokok pembahasan kita yang kedua, kita mengenal adanya skala pengukuran. Skala pengukuran ini secara statistik kita memiliki 4 skala pengukuran itu. Ya, apa saja? Yang pertama kita kenal dengan skala nominal. Ya, kedua kita kenal dengan skala ordinal. Ya, ketiga kita kenal dengan skala interval. Dan yang keempat kita kenal dengan skala rasio. Bagaimana penjabarannya itu nanti ada di slide ya. Jadi nanti kita terangkan dengan lebih detail ya. Kemudian di dalam pokok pembahasan yang ketiga kita mengenal adanya analisis univariat ya. Jadi analisis secara statistik itu secara garis besarnya itu ada 3 sebenarnya Ibu. Ya, yang pertama kita kenal dengan analisis univariat. Uni itu satu, variat itu mungkin variabel. Sehingga kalau kita menganalisis univariat berarti kita mengkaji satu variabel. Ya, makanya kalau penelitian ibu-ibu di D3 mungkin barangkali dulu masih ibu lakukan ya gambaran pengetahuan ya. Gambaran pengetahuan itu sebenarnya analisisnya adalah univariat ya. Kita hanya menganalisis pengetahuan saja. Oke ya, Ibu. Nah, itu dinamakan dengan analisis univariat. Yang kedua, kita mengenal istilah analisis bivariat. Bivariat itu B itu dua, variat itu variabel. Berarti kita tidak lagi satu variabel, tapi kita sudah bermain dengan dua variabel. Ketika kita bermain dengan dua variabel, tentu kita ingin melihat apakah ada hubungan antar variabel. Makanya biasanya judul penelitian kalau tentang analisis bivariat ini adalah hubungan pengetahuan dengan sikap misalnya, ya, hubungan pengetahuan dengan tindakan misalnya, maka itu dinamakan dengan analisis bivariat. Ada dua variabel yang kita kerjakan ketika kita melakukan penelitian berkorelasi istilahnya, ya berhubungan misalnya. Kemudian yang kelima, kita mengenal ada analisis multivariat. Ya, di dalam analisis multivariat ini, kita sudah bermain dengan banyak variabel. Biasanya judul penelitiannya ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian A misalnya, ya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya A misalnya. Ketika kita bermain dengan faktor-faktor, maka biasanya dia akan banyak variabel di dalamnya. Karena faktor-faktor itu sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama kita kenal dengan faktor internal, yang kedua kita kenal dengan faktor eksternal. Di internal saja itu tergantung kepada individu, ya. Misalnya pendidikannya, ekonominya, ya. Kemudian pengetahuannya ya yang berhubungan dengan dirinya. Itu dinamakan dengan internal. Eksternal misalnya lingkungan, ya suami, ya keluarga, ya kemudian teman dan lain sebagainya itu adalah faktor eksternal. Kalau kita lihat saja dua hal itu, faktor internal dan faktor eksternal itu sudah menghasilkan banyak variabel. Sehingga nanti ketika kita melakukan analisis multivariat, kita bermain dengan banyak variabel. Yang keenam nanti di dalam pokok bahasan yang kita bahas di pertemuan pertama dan kedua ini adalah bagaimana tabel analisis data statistik itu. Ya, kalau seandainya kita menganalisis univariat, nanti kita akan menghasilkan tabel univariat. Dia kita kenal dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, kemudian kita misalnya mengkaji menggunakan analisis bivariat, maka kita sudah menggunakan tabel silang atau crosstab. Ada dua variabel yang kita hubungkan, ya kita kenal dengan tabel silang atau crosstab. Kalau kita bermain dengan analisis multivariat, bisa saja nanti kita akan menggunakan regresi logistik namanya. Sehingga nanti di masing-masing koefisien untuk masing-masing variabel yang kita dapatkan, kita akan bisa mengetahui mana bagian yang lebih berhubungan
mana yang lebih berpengaruh, dan lain sebagainya. Itu kita kaji dengan tabel analisis multivariat. Sampai di sini, ada yang mau Ibu tanyakan, silakan ya. Ini kesempatan Ibu untuk bertanya ya. Kalau seandainya ada bagian yang tidak paham, silakan tanyakan. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Bisa, Pak, Ya, bisa diulang lagi, Pak, mengenai tabel nomor 6 tadi, Pak. Tabel oke. analisis data statistik. Ya, yang keenam ya, itu kita membahas tentang tabel analisis data statistik. Untuk tabel analisis data statistik ini, kita menghasilkan tiga bagian tabel. Yang pertama, untuk analisis univariat, kita menghasilkan tabel distribusi frekuensi. Ya, itu yang pertama. Artinya kalau saya contohkan variabelnya pengetahuan, maka kita akan membuat distribusi frekuensi tentang pengetahuan responden. Biasanya kita akan membagi menjadi kriteria atau kategori. Pengetahuan itu misalnya pengetahuannya baik, pengetahuannya sedang, pengetahuannya rendah. Baik, sedang, dan rendah itu dinamakan dengan kategori. Maka nanti kita akan menghasilkan distribusi frekuensinya. Ya, misalnya baik sekian orang, ya persentasenya sekian. Kemudian rendah sekian orang, kemudian persentasenya sekian. Kemudian sedang sekian orang, kemudian persentasenya sekian. Itu dinamakan adalah tabel distribusi frekuensi untuk analisis univariat. Itu yang pertama ya, Ibu ya. Tolong dipahami. Ya. Kemudian tabel analisis data statistik selanjutnya kita gunakan untuk analisis bivariat. Ya. Analisis bivariat ini kita menggunakan tabel silang namanya. Dalam bahasa kampung kita istilahkan dengan crosstab. Ya Bu, di crosstab itu ya bahasa Indonesianya tabel silang. Ya. Apa yang ada di sana? Sudah ada dua variabel. Kalau kita contohkan, kita menghubungkan antara pengetahuan dengan sikap, maka di sana akan ada nilai pengetahuan di bagian barisnya, kemudian akan ada juga bagian sikap di bagian kolomnya. Ya, nanti kita akan belajar itu Bu ya untuk pertemuan 3 dan 4 bagaimana bentuk tabel silang tersebut. Ya, itu kita kenal dengan crosstab. Kemudian yang kelima, kita mengenal dengan multivariat. Ya, multivariat ini agak berbeda sedikit dengan crosstab. Karena yang dihubungkan tidak hanya dua variabel, tetapi banyak variabel. Saya contohkan, ada 5 variabel bebas, kemudian dihubungkan dengan satu variabel terikat. Maka tentu nanti akan berbeda kalau dia dihubungkan satu-satu. Ya, jadi nanti untuk melihat bagian mana yang lebih berhubungan atau yang lebih berpengaruh untuk tabel multivariat ini biasanya orang menggunakan di dalam statistik kita kenal dengan istilah regresi logistik. Oke ya, nah itu mungkin penjelasan awal ya untuk yang keenam. Bisa dipahami Ibu? Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita coba lanjutkan ya ke slide berikutnya. Bentar nih ada yang chat. Oke. Oke, nanti ibu-ibu silahkan dibikin kehadirannya di grup ya, biar nanti juga bisa terlihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Yang jelas sampai dengan sekarang saya baru mencatat cukup banyak ya yang hadir ya. Sudah 32 orang ya, 32 orang. Oke, saya lanjutkan. Kita coba jelaskan lebih dalam ya, apa saja itu bagian yang kita sudah lihat di masing-masingnya tadi. Yang pertama, ya kita lihat pengukuran. Pengukuran itu adalah penunjukan angka-angka pada suatu variabel. Itu dinamakan dengan pengukuran. Ya, jadi ada angka-angka yang kita butuhkan untuk variabel yang kita ambil ketika kita melakukan penelitian. Saya contohkan seperti ini. Kita ambil misalnya data tentang pendidikan responden. Dalam pendidikan responden itu biasanya ada SD, ada SMP, ada SMA, ya, ada kemudian perguruan tinggi. Maka yang kita perlukan agar dia bisa kita olah, kita tidak bisa memasukkan SD, SMP, SMA, dan PT. Tapi kita menggunakan coding istilahnya. Coding itu berupa angka-angka. Saya contohkan SD misalnya untuk 1, SMP misalnya untuk 2,
SMA misalnya untuk 3, perguruan tinggi misalnya 4. 1, 2, 3, dan 4 itu adalah angka-angka. Ya, begitu juga kalau seandainya kita membagi pengetahuan menjadi 3. Pengetahuan tinggi, sedang, rendah misalnya. Tinggi kita berikan nilai 1, rendah kita berikan nilai 2, kemudian sedang 2, 3, rendah misalnya 3. Maka 1, 2, dan 3 itu adalah angka-angka. Kita tidak bisa memasukkan nilai pengetahuan tinggi, sedang, rendah ke dalam pengolahan menggunakan statistik. Tapi kita rubah menjadi angka. Merubah menjadi angka itu dinamakan dengan membuat coding atau pengkodean. Paham, Ibu? Paham ya? Halo? Paham, Ibu? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. ya paham ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian, pengukuran itu juga membutuhkan alat ukur atau instrumen yang standar, baik alat maupun kuesioner. Nah, ini apa pula maksudnya? Ketika kita ingin mendapatkan data yang valid dari responden, maka tentu alat ukur yang kita gunakan itu harus juga valid, harus juga terstandar, ya. Sehingga kita harus melakukan standarisasi untuk alat ukur atau instrumen yang kita gunakan dalam kita mengumpulkan data. Saya sudah sampaikan tadi, apa sih alat ukur itu? Alat ukur atau instrumen itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, angket. Angket, kemudian borang wawancara atau lembar wawancara. Yang ketiga adalah lembar observasi. Baik angket, lembar wawancara, maupun lembar observasi itu adalah instrumen penelitian. Di dalam ketiga instrumen penelitian itu, dia memiliki kuesioner. Ya? Maka, baik instrumen penelitiannya maupun kuesioner yang ada di dalam instrumen penelitian tersebut itu harus terstandar, harus teruji validitasnya. Nah, jadi paham kan Ibu-Ibu? Kita harus melakukan standarisasi untuk instrumen yang kita gunakan ketika kita melakukan pengumpulan data. Jadi nanti jangan lupa Ibu, ya kalau Ibu membuat instrumen penelitian dalam bentuk angket, maka baik itu angketnya maupun kuesioner yang ada di dalam angket tersebut harus teruji validitasnya. Artinya kita harus melakukan uji validitas. Di samping melakukan uji validitas, ya kita juga harus lanjutkan uji itu dengan melakukan uji keterandalan yang kita kenal dengan uji reliabilitas. Jadi ada 2 tugas Ibu nanti. Yang pertama uji validitasnya, yang kedua uji reliabilitas instrumen maupun kuesioner yang ada di dalam instrumen tadi. Oke, paham ya Ibu ya? Kemudian pengukuran itu adalah mendapatkan dimensi kuantitas suatu objek. Ya, jadi pengukuran itu sebenarnya kita ingin mendapatkan dimensi kuantitas. Kuantitas itu adalah angka. Kualitas itu huruf biasanya, ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, maka nanti kita akan mendapatkan angka. Angka itulah yang dinamakan dengan kuantitas, yang kita kenal dengan data ketika kita melakukan pengumpulan data penelitian. Ya, berat badan misalnya. Berat badan pasti nanti kita akan mendapatkan ya angka-angka yang mempunyai satuan kilogram misalnya. Ya, jumlah pasien maka biasanya kita mendapatkan angka-angka yang satuannya orang ya. Jadi responden kita 25 orang. 25 orang itu siapa? Pasien kita. Itu dinamakan dengan pengukuran. Ya. Paham ya Ibu ya? Oke. Saya lanjutkan. Kemudian syarat dari pengukuran yang kita lakukan ya dalam penelitian itu yang pertama kita kenal dengan isomorfisme ya. Isomorfisme ini maksudnya yaitu ukuran itu harus sedekat mungkin dengan benda atau kejadian yang diukur. Ya, jadi harus dekat dia. Bahkan terkadang yang dapat diukur hanya indikatornya saja. Misalnya, ya kita ingin melihat suhu ini, ya. Kalau suhu kan harusnya dalam derajat Celcius. Tetapi bisa saja nanti kita melihat isomorfismenya. Ya, artinya kita melihat misalnya pasien yang berkeringat, misalnya. Pasien berkeringat itu bisa mengisomorfismekan seolah-olah suhu pasien itu sangat tinggi seperti itu. Ya. Kemudian syarat pengukuran yang kedua itu harus exhaustif namanya.
Exhaustive itu yaitu pengukuran itu harus meliputi seluruh kemungkinan yang ada. Ya, jadi kita harus melihat seluruh kemungkinan yang ada ya di dalam kita melakukan pengukuran terhadap suatu objek ya atau terhadap responden ya. Itu dinamakan dengan exhaustive. Yang ketiga, pengukuran itu juga harus mutually eksklusif. Yang mutually eksklusif itu yaitu pengukuran itu tidak boleh tumpang tindih. Ya, mutually eksklusif itu kita tidak boleh melakukan pengukuran terhadap hal yang mirip. Gitu. Ya, misalnya jenis ya, jenisnya nggak boleh sama misalnya. Ya, maka kita harus melihat pengukuran yang kita lakukan itu tidak boleh tumpang tindih ya, tidak boleh melakukan pengukuran dua kali terhadap satu objek ya, itu dinamakan dengan mutually exclusive. Oke, saya coba lanjutkan. Maka ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mengenal adanya skala pengukuran. Ya, skala pengukuran itu adalah hasil suatu pengukuran untuk analisis data dapat dibagi ke dalam 4 skala. Nah, ini penting nanti ibu-ibu lihat ya. Ibu-ibu itu bermain tidak boleh di skala nominal ya. Kalau ibu menggunakan alat bantu statistik. Jadi jangan pernah menggunakan skala nominal. Kalau ibu sempat membuat skala nominal itu nanti tidak akan bisa diolah menggunakan statistik ya. Ibu bermain mulai dari skala ordinal, interval maupun rasio ya. Skala tertinggi itu kita kenal dengan skala rasio. Kemudian skala keduanya interval, skala kedua tertinggi ya, kemudian ordinal dan terendah itu adalah skala nominal. Sekarang kita lihat apa perbedaan masing-masing skala ini. Yang pertama, skala nominal. Ya, skala nominal. Apa itu skala nominal? Skala nominal itu mempunyai ciri yang pertama, dia merupakan tingkat pengukuran yang paling sederhana untuk klasifikasi data. Nah, jadi ingat ini, dia paling sederhana. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada asumsi jarak atau urutan antara angka-angka. Jadi nggak ada asumsi jarak, ya. Berarti tidak ada perbedaannya, ya. Jaraknya tidak ada. Kemudian dasar penggolongannya itu adalah mutually exclusive dan exhaustive. Ya, jadi yang tadi tidak tumpang tindih, kemudian juga yang exhaustive. Kode atau angka tak menunjukkan rendah ke tinggi. Jadi tidak dia ada perbandingan sesungguhnya. Ya, tidak menunjukkan rendah ke tinggi atau sebaliknya. Ini ciri-cirinya, ya. Sekarang saya ingin mengajarkan Ibu bagaimana mengenal skala ini dengan mudah, dengan gampang, ya. Jadi mungkin barangkali Ibu catat ya. Ini kita menggunakan bahasa kita sehari-hari saja agar paham ya dengan sangat baik apa itu skala nominal, ya. Jadi coba Ibu catat ya. Ini sudah ada di slide kita. Nanti mungkin barangkali Ibu akan mendapatkan ini lagi ya, tetapi secara lebih secara lebih umumnya mungkin Ibu catat di catatan Ibu. Apa ciri-ciri skala nominal? Yang pertama, ciri-cirinya terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama, terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, ciri-ciri skala nominal itu adalah sudah yang pertama, Bu. Yang pertama, terdiri atas beberapa kategori. Itu yang pertama. Sudah, Bu Winda? Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya di antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Nah, dua saja itu sudah merupakan ciri khusus dari skala nominal ini. Ya, yang pertama terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, di antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Maka contohnya, coba Ibu perhatikan ini ya. Misalnya di sini adalah jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin ini dikenal dengan variabel. Ya, variabel jenis kelamin. Kategorinya itu adalah pria dan wanita. Jadi, ciri pertama tadi nampak di sini. Terdiri atas beberapa kategori. Kebetulan di sini kategorinya 2.
pria, wanita. Maka biasanya kita coding Ibu. Kita coding itu kita beri pengkodean. Pria itu kita coding 1. Wanita itu kita coding 2. Maka dia terdiri atas beberapa kategori. Ada 2 kategori di sini. Pria 1, wanita 2. Ya. Kemudian, di antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ketika kita mau menganalisis jenis kelamin, maka antara pria dan wanita itu tidak ada perbedaannya. Ya, sehingga ciri yang kedua dari skala nominal itu adalah tidak diketahui tingkat perbedaannya. Paham Ibu sampai di sini? Bu Nel? Bu Nel paham? Paham, Pak. Oke, sip. Ya. Nah, itu ya, tolong disimpan di kepalanya, ya, tapi juga simpan juga di catatan. Nanti ketika ujian, kalau seandainya dibutuhkan, lihat lagi. Ya. Ujian proposal, saya maksud ini, Bu, ya. Biasanya di proposal itu ditanya kesiapan Ibu untuk mengenal ini semua. Ya. Apa itu skala itu? Apa itu skala itu? Maka Ibu harus dengan sangat meyakinkan untuk menjawabnya. Ya. Apa ciri-cirinya? Dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Oke ya, kita lanjut. Kita masuk ke skala yang lebih tinggi dari yang pertama tadi, skala ordinal. Kita lihat ciri secara bukunya ya Bu ya, secara bukunya. Nanti kita lihat bagaimana ciri secara pemahaman kita nanti dalam pengolahan data. Yang pertama, ya untuk skala ordinal itu, dia merupakan tingkat pengukuran yang mempunyai urutan dari rendah ke tinggi. Ya, berbeda dengan tadi. Sekarang dia sudah ada tingkat pengukuran. Ya. Yang kedua, kode atau angka sekedar menunjukkan urutan, tetapi bukan nilai. Ya, ini katanya kata bukunya. Sekarang saya ingin Ibu juga mencatat ya definisi kita untuk memahami nanti ketika kita ingin melihat ini datanya apa ya. Maka coba Ibu catat lagi skala ordinal, cirinya yang pertama ya, yang pertama terdiri atas beberapa kategori ya, terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama ya, terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, nah, 2 itu saja cukup. Ya, yang pertama terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Jadi bedanya dengan nominal tadi, kalau tadi belum dapat diketahui tingkat perbedaannya, sekarang dapat diketahui tingkat perbedaannya. Nah, itu masukkan ke kepala, ya. Itu dimasukkan ke kepala. Kita coba lihat contohnya di sini. Ya. Contohnya misalkan di sini sikap, ya, sikap. Sikap itu ada setuju, ada ragu-ragu, atau tidak berpendapat, kemudian tidak setuju. Kita ambil ragu-ragu saja ya. Setuju, ragu-ragu, kemudian tidak setuju. Ada 3 kategori di sana. Ya. Kemudian setuju pasti berbeda dengan ragu-ragu. Ragu-ragu pasti berbeda dengan tidak setuju. Ya. Maka itu artinya dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, itu dikenal dengan skala ordinal. Contoh yang kedua, ya, pengetahuan. Pengetahuan tinggi, sedang, rendah. Tinggi, sedang, rendah itu adalah kategori. Misalnya, tinggi 1, 2 sedang, 3 rendah. Ya, 1, 2, 3. Itu adalah kategori. Kemudian pengetahuan tinggi pasti berbeda dengan pengetahuan sedang. Dan pengetahuan sedang pasti berbeda dengan pengetahuan rendah. Maka tinggi, sedang, dan rendah itu ciri-cirinya adalah dapat diketahui tingkat perbedaannya. Paham Bu Winda? Oke, sip ya. Oke, itu contoh untuk skala ordinal. Jadi nanti ya, ini kan definisi buku ya Bu ya. Saya harapkan Ibu nanti walaupun definisi bukunya mirip-mirip juga dengan apa yang saya sampaikan, tetapi biasanya lebih enak kita menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan hari ini, ya. Karena itu jelas ya. Jadi dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori itu dapat diketahui tingkat perbedaannya.
Saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada bertanya silakan Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Bu Dea? Bu Dea Pak, paham? Ya, silakan, silakan. Mas, Ya, silakan. Ibu apa yang silakan? Pak, Ya, ini pertanyaannya Pak tentang ya, pengukuran Pak, ya. masalah pengukuran yang timbang tindih tadi itu maksudnya yang bagaimana ya Pak ya? Pengukuran yang timbang tindih itu maksudnya kita tidak boleh mengukur hal yang sama itu lebih dari satu kali. Nah, itu misalnya ya, Ibu mengukur satu variabel tentang A misalnya. Ibu bikinkan satu kuesioner pertanyaan ya tentang A ini, jawabannya A ini. Nanti itu di nomor satu ya. Nanti di nomor tiga, Ibu bikin lagi pertanyaan yang sama, jawabannya mirip-mirip juga dengan yang nomor satu. Itu dinamakan dengan tumpang tindih. Ya, kita tidak boleh ya melakukan pengukuran untuk hal yang sama itu lebih dari satu kali. Makanya nantinya Ibu ya, untuk melihat ya agar tidak tumpang tindih itu, maka dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas itu nanti akan aman dia. Ya Bu Maya ya. Jadi penting nanti kita melakukan uji validitas dan reliabilitas ya agar ya kita tidak menanyakan hal yang sama berulang kali ke pasien. Nah, itu maksudnya itu. Paham Bu Maya? Paham Pak, makasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Ibu? Silakan. Oh ya, saya sampaikan ya Bu ya, karena Ibu di kebidanan, di profesi bidan ini nanti kekhususan kita kan di kebidanan komplementer. Ya kan Bu ya? Nanti di kebidanan komplementer itu nanti Ibu akan melakukan treatment. Treatment itu di dalam penelitian kita kenal dengan intervensi, ya. Intervensi ke responden. Intervensi ke responden yang kita lakukan itu secara non farmakologis, ya. Saya contohkan tadi HEG, Bu. HEG itu adalah hiperemesis gravidarum, mual muntah, ya, yang terjadi luar biasa pada ibu hamil, ya. Nanti ibu bisa melakukan tindakan-tindakan atau intervensi non farmakologis ke responden. Misalnya memberikan minuman A, B, C, D agar hiperemesis gravidarumnya tidak mengganggu kehamilan. Ya, itu dinamakan dengan tindakan. Ya, maka biasanya kita melakukan penelitian secara eksperimental namanya. Ya, jadi ibu-ibu nanti mungkin barangkali akan lebih ditekankan melakukan penelitian secara eksperimental. Sudah paham ya Bu ya nanti bagaimana cara melakukannya atau belum? Ada yang sudah terpapar mungkin? Ulang lagi, Pak. Oke. Jadi ibu-ibu kan di profesi bidannya nanti biasanya melakukan penelitian secara kebidanan komplementer. Ya Bu ya. Kebidanan komplementer itu maksudnya kita melakukan intervensi-intervensi non farmakologis kepada pasien. Ya, untuk kasus-kasus yang terjadi di kebidanan. Saya contohkan tadi HEG, ya banyak lagi sebenarnya ada preeklamsi, morning sick, ya dan lain sebagainya. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah membantu pasien agar HEG atau kasus lainnya tidak terjadi terus-menerus ke dirinya, sehingga kehamilannya bisa dilanjutkan. Kan ada tuh orang yang HEG berlebihan sehingga mengganggu kehamilan, gitu ya. Maka kita sebagai bidan ibu akan melakukan nanti tindakan-tindakan intervensi non farmakologis namanya. Pengobatan itu kan ada dua ya Bu ya, ada yang farmakologis menggunakan pengobatan, ada yang non farmakologis artinya tanpa memberikan obat-obat ya. Kita memberikan treatment intervensi. Misalnya ibu memberikan minuman jahe atau memberikan minuman A, B, C, D segala macam ya, atau ibu melakukan massage ya dan lain sebagainya. Itu dinamakan intervensi non farmakologis tanpa memberikan pengobatan. Tindakan-tindakan seperti itu dinamakan penelitian eksperimental. Sampai di sini paham Ibu? Nah,
Paham ya? Kalau nggak paham, bilang nggak paham, Bu, ya. Saya akan terangkan lagi ya. Insya Allah saya sabar menerangkannya ya. Bu Maya, paham Bu Maya? Paham, Pak. Bu Radika, ini karena memang saya lihat ada yang sudah lama tamat ini ya. Kalau Bu Radika ini yang masih muda-muda aman lah ya. Tapi kalau yang sudah lama-lama yang tidak terpapar lagi dengan bagaimana penelitian yang sudah lama ditinggalkan ya tentu harus disampaikan juga dengan Saya baik udah ya. tua juga, Pak. Gimana Ibu? Gimana Bu? Saya udah tua juga, Pak. Oh, oh ya, masa iya. Ibu ini mengaku lah ya. Ya, Oke Pak. ya. Ya, ya. Tapi tetap ibu-ibu nanti harus melakukan ya. Karena ibu di Jambi ini kan Bu ya. Jambinya di mana Bu? Sungai penuh, Pak. Penuh, Oh, Pak. Sungai Penuh. Oh, ada Sungai juga Penuh. Dari mana Bu? Tebo, Pak. Oh, ada Tebo juga. Tebo dekat ke kita ya. Pak. Ya. Apa Bu? Oh, Ini suara ibu putus-putus, jadi saya harus dengarkan dulu ya. Ternyata suaranya hilang pula ya. Oke, kita belajarnya satu aja ya Bu ya, serius, santai, tapi tujuannya sampai ya, sampai tujuan gitu ya. Oke, jadi kita sudah masuk ke skala ordinal ya, kita sudah masuk ke skala ordinal. Yang ketiga, ya ini lebih tinggi lagi ya. Kita kenal dengan skala interval. Ya, skala interval itu kalau teori bukunya memberikan informasi tentang interval antara satu kode atau angka dengan yang lain. Ya, kemudian dia merupakan tingkat pengukuran urutan dari rendah ke tinggi. Itu definisi buku. Kita lihat definisi kitanya Ibu ya, definisi operasional lah namanya. Jadi definisi kerja. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, terdiri atas beberapa kategori. Ya, terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Yang ketiga, di antara kategori, ya, di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. Nah, ini yang membedakan. Yang ketiga ini. Interval itu dapat diketahui besar kelipatannya. Maka dicontohkan di sini, Bu, ya. Variabel nilai ujian di sini contohnya. A itu 86 sampai dengan 99. Nah, dia terdiri atas beberapa kategori. Apa saja kategorinya? Kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. A berbeda jauh dari B, B berbeda jauh dengan C, C berbeda jauh dengan D. Kemudian yang terakhir, di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. 86 ke 99 itu ada kelipatannya, Ibu. Ya. 76 ke 85 itu ada kelipatannya. Ya. 66 ke 75 itu ada kelipatannya. Kemudian 56 ke 65 itu ada kelipatannya. Oke, Ibu ya. Kalau suhu juga seperti itu, Bu. 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, ya, 20 derajat, 25 derajat berarti dia kelipatan 5. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan skala interval. Terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, kemudian yang ketiga di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. Paham, Ibu-ibu? Ya, paham ya, Bu ya? Oke, sip. Ya. Oke, sekarang yang terakhir ini yang paling tinggi, ya. Skala yang paling tinggi dan biasanya Ibu gunakan nanti karena Ibu akan melakukan experimental research, ya, atau penelitian eksperimen, ya. Biasanya kita menggunakan ini, skala tertinggi yang kita kenal dengan skala rasio. Teori bukunya, dia merupakan tingkat pengukuran urutan dari rendah ke tinggi. Kemudian dia memberikan informasi tentang nilai sebenarnya responden atau objek yang diukur. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menggambarkan interval antara kode atau angka dengan nilai. Nah, itu bukunya itu. Sekarang Ibu catat teori kitanya atau teori operasionalnya. Ya, yang pertama, terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Yang ketiga,
Di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya, bedanya dari interval itu yang keempat ini. Dia memiliki nol absolut. Ya, dia memiliki nol absolut. Contohnya di sini nilai ujian. Dari 0 sampai dengan 100. Ada angka nolnya di sini, Bu. Umur dari 0 tahun sampai dengan sekian tahun. Ya, dan lain sebagainya. Jadi, ada angka yang memiliki nilai 0 dan memiliki nilai lain selain 0, maka itu dikenal dengan skala rasio. Jadi bedanya dengan interval tadi apa, Bu? Memiliki 0 absolut. Ya. Definisi yang lainnya sama, Bu. Ciri-ciri yang lainnya sama. Yang membedakannya dengan interval, dia memiliki 0 absolut. Apa saja datanya? Umur, ya, yang paling jelas nanti ketika kita meneliti. Atau suhu. Suhu juga ada 0 derajat, ya, Bu, ya, kalau seandainya tinggalnya di daerah kutub, ya. Tapi kalau kita di Indonesia atau di Sumatera Barat, ya, atau di Jambi, kayaknya tidak ada, ya, 0 derajat. Ya, kecuali Ibu masuk kulkas, gitu, ya. Nah, gitu. Paham ya, Bu, ya? Oke, sudah paham ya? Itu skala pengukuran yang akan Ibu gunakan nanti ketika melakukan penelitian. Sampai di sini, Pak, ya, silakan. Saya suka kalau bertanya itu. Silakan, Ibu. enggak, maksudnya yang nilai nol absolut tuh hitungannya dari nol gitu ya Pak ya? Ya, ada nilai 0, Ibu. Jadi datanya itu mulai dari 0. Ya, kayak nilai, Ibu. Nilai itu ada dari 0. Kalau Ibu tidak paham sama sekali, pasti nilainya 0, Bu. Itu masuk ke dalam skala rasio. Suhu juga seperti itu, Bu. Suhu itu pasti ada 0 derajat. Ya, walaupun kalau seandainya kita tinggal di daerah tropis kayak gini, tentu data itu tidak masuk. Tetapi suhu itu sebenarnya pasti akan ada 0 derajatnya. Ya, jadi ketika data ada nolnya, maka itu dikenal dengan skala rasio. Paham, Ibu? Bisa diberikan contoh satu lagi, Pak? Contoh data yang 0. Ya. Nilai. Apa lagi, Ibu, ya? Kalau kita di kesehatan itu kebanyakan suhu, Ibu. Ya, suhu, ya. Suhu 0 derajat, ya. Nilai yang lain apa, Ibu, ya? Yang khas juga kan, Bu? Ibu mengenal derajat nyeri? Derajat nyeri? Enggak, Pak. Hertz namanya, ya. Derajat nyeri itu ada 0 sampai dengan 14. Dari 0 itu biasanya 0 sampai dengan 2 itu dia normal. Nah, itu juga memiliki skala rasio. Banyak sebenarnya yang lain, Ibu, ya. Jadi kalau seandainya Ibu nanti sudah masuk ke kajian-kajian dalam riset, Ibu akan mengenal nanti ada skala rasio. Di antaranya nanti Hertz, ya. Skala nyeri itu dimulai dari 0 sampai dengan 14. 0 sampai dengan 2 itu biasanya normal, ya. Seperti itu. Oke, Ibu. Nah, Kalau misalnya apa? Cara bahau tuh damri. Đây đã có điều bây giờ đâu. Oh, berarti ente harus nawan. Hoa Waduh, bầm phạt. Các bố hay cho nó Bu Nurla ini bahasanya bahasa Cina ini. tự bố sẽ mà phạt. Nin Hong nih. Bukan tuh bahau. Ya, Pao ya. Nggak ngerti kita ini bahasa Cina ini, ya. Kayaknya Bu Nurla ini asli Cina ya, Bu, ya. Oke, sudah kita mute aja, Ibu, ya. Ya, Bu. Di Jambi itu ada bahasa Cina, Ibu, ya? Bu Radika? Iya. Ada. Wah, ada. Halo, Akbar. Oke, ya, kita lanjut, ya. Itu skala, ya, skala pengukuran. Kita contohkan ini, Bu, ya. Jadi hubungan antara skala pengukuran, ya. Hubungan antara skala pengukuran. Jadi di sini, Ibu, yang kita sudah bahas tadi ada nominal di sini. Ini yang saya mau sampaikan, Ibu. Misalkan di sini kita punya, ini saya contohkan aja crosstab, ya, Bu, ya, misalnya di sini ada pengetahuan, ya, di sini ada asumsinya, ada tinggi, ada rendah, kemudian ada sedang. Kemudian di sininya pasti nanti akan ada variabel lain, ya. Nah, kebetulan di sini kita lihat
skala pengukuran nominal, ordinal, kemudian interval, kemudian rasio. Di sini kita ingin menyampaikan bahwasanya untuk hubungan antara skala pengukuran itu terjadi, ya, skala yang lebih tinggi itu dapat diubah menjadi skala yang lebih rendah, tetapi tidak bisa untuk sebaliknya. Ya, jadi kalau seandainya skala pengukuran kita nominal, asumsi urutannya itu tidak ada. Nah, jadi asumsi jarak juga tidak ada. Kemudian titik nol absolut juga tidak ada, karena memang ciri-cirinya untuk skala nominal ini tidak bisa kita lakukan untuk masing-masing urutan, jarak maupun absolut. Baru ada untuk skala yang bersifat ordinal, ya, karena ordinal ini dia sudah terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori itu dapat diketahui tingkat perbedaannya. Jadi urutannya sudah ada di sini. Jadi urutannya sudah ada, jarak tapi tidak ada. Kemudian titik nol absolut juga tidak ada, karena dia tidak memiliki nol absolut. Di interval, urutannya sudah ada, Ibu. Dia sudah terdiri atas beberapa kategori. Di antara kategori juga sudah diketahui tingkat perbedaannya. Kemudian, di antara kategori juga diketahui besar kelipatannya. Maka kelipatan itu jarak. Ya, asumsi jaraknya ada di sini. Yang penuh itu adalah skala rasio. Dia terdiri atas beberapa kategori. Di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Kemudian di antara kategori juga diketahui besar kelipatannya. Kemudian terakhir dia memiliki nol absolut. Jadi kalau skala tertinggi itu memang skalanya adalah skala rasio, di mana semuanya itu bernilai ada sebenarnya. Jadi kalau ada tanda plus ini berarti ada. Di nominal tidak ada, urutan tidak ada, jarak juga tidak ada, apalagi nol absolut. Ya, nah ini adalah hubungan antara skala pengukuran. Jadi definisi tadi itu sudah bisa merangkum ya tabel yang ada di dalam ini. Paham ya, Bu, ya, tabel ini? Bu Wida, paham dengan tabel ini? Nanti, nanti kalau ada pas ujian nanti saya tampilkan tabel ini, maka Ibu sudah bisa menjelaskan bagaimana bentuk-bentuknya dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat konsepnya lagi, ya, konsepnya. Jadi uji statistik itu, ya Ibu, dilakukan untuk menentukan ya apakah perbedaan atau hubungan yang terlihat pada sampel benar-benar ada atau kebetulan ada akibat pengambilan sampel saja. Jadi kalau Ibu bisa mengolah data statistik itu dengan benar, kita bisa mengetahui, Ibu, apakah dia itu benar-benar berhubungan atau kita salah dalam pengambilan sampel. Ya. Nah, jadi saya contohkan ini, Bu. Kalau Ibu mau melihat ada perbedaan atau ada hubungan terhadap suatu data, tapi sampel Ibu kurang dari sampel minimal, pasti nanti akan menghasilkan nilai E. E itu adalah nilai ekspektasi yang kurang dari 5. Ketika nilai ekspektasinya itu kurang dari 5, itu belum tentu dia itu ada atau tidak ada hubungan di sana. Bisa saja itu terjadi karena memang sampelnya kurang. Ya. Nah, makanya untuk penelitian yang bersifat hubungan, sedapat mungkin sampel yang kita ambil untuk penelitian itu cukup besar. Ya, semakin besar sampelnya, itu semakin baik data yang kita dapatkan, sehingga hasil pengolahan data yang kita lakukan itu bisa benar. Paham ya, Bu, ya? Nah, ini yang pertama nih konsepnya. Yang kedua, hasil uji statistik itu berupa probabilitas peneliti. Nah, ini dia. Kalau ibu-ibu selalu dulu di D3 ya, kalau seandainya penelitiannya tidak studi kasus ya, karena saya yakin juga yang baru-baru, yang muda-muda ini pasti kebanyakan studi kasus. Bu Radika studi kasus ya? Iya, Pak. Studi kasus. Ya, kalau studi kasus nggak paham dengan apa yang kita bicarakan hari ini nih, ya. Karena studi kasus itu dia hanya melihat satu kasus, kemudian dari awal proses, kemudian hasil, ya. Hanya itu saja yang dibahas. Yang kita bahas hari ini tidak seperti itu, ya. Kita membahas probabilitas, ya. Probabilitas itu kita kenal dengan istilah p-value. Dulu kan barangkali Ibu nyebutnya p-value gitu ya. Nah, itu sebenarnya p-value. P-value itu singkatan sebenarnya. P-value itu adalah nilai probabilitas. Nah, maka di sini dikatakan ini. Probabilitas peneliti memperoleh hasil seperti pada sampel atau lebih ekstrim jika hipotesis nolnya benar. Ya.
Jadi nanti kita akan dihadapkan kepada dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan itu kita kenal dengan istilah hipotesis. Ya. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif namanya. Hipotesis nol itu biasanya diisikan ada hubungan. Saya contohkan saja pengetahuan dengan sikap ya. Maka hipotesis nolnya adalah ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden. Itu dinamakan dengan hipotesis nol. Yang kedua, kita mengenal istilah hipotesis alternatif. Ya. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis lawan dari hipotesis nol. Ya, kalau dia tadi ada hubungan, maka hipotesis alternatifnya adalah tidak ada hubungan. Kalau dia penelitiannya hubungan. Kalau penelitiannya eksperimental, ada pengaruh untuk hipotesis nolnya, HA-nya atau hipotesis alternatifnya adalah tidak ada pengaruh. Paham Ibu sampai di sana? Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi ingat-ingat nanti ya. Maka kita nanti ketika menggunakan uji statistik, yang akan kita gunakan tidak hanya nilai saja, tetapi kita akan menggunakan nilai p-value. P-value itulah nanti yang akan menilai ada atau tidak adanya hubungan dari masing-masing variabel yang kita teliti. Oke ya, seperti itu. Kemudian ya, saya lanjutkan ya. Probabilitas hasil penelitian itu sejalan dengan hipotesis nol. Nah, itu ya. Di p-value-nya itu maka dikatakan ada hubungan itu apabila dia sejalan dengan hipotesis nol. Selanjutnya, jika nilai P-nya besar, ya maka H0-nya diterima. Ya. Kemudian jika P kecil, maka H0-nya ditolak. Jika P-value kecil sama dengan 0,05, itu selalu disampaikan, maka ada hubungan antara A dan B. Tetapi jika P-value-nya besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara A dan B. Itu dinamakan dengan nilai probabilitas. Nah, paham ya, Ibu? Jadi tolong ini diingat selalu ini. Jadi kita tidak hanya melihat nilai chi-square hitung, kita tidak hanya melihat nilai t-test ya nanti. T-test itu nanti untuk penelitian yang bersifat eksperimental, kemudian nilai chi-square hitung itu untuk penelitian yang bersifat hubungan atau relasional. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ibu tidak terlalu banyak dapat ilmu, tetapi Ibu paham ya. Saya ingin Ibu itu paham. Karena di pertemuan 3 dan 4 nanti kita akan betul-betul yang menggunakan tangan kita untuk menganalisis data. Kita akan contohkan data itu, kemudian kita coba menganalisisnya menggunakan perhitungan statistik secara manual. Ya, sekarang konsepnya saya ingin dudukkan dulu, agar Ibu paham nanti ketika saya menjelaskan secara statistik, perhitungan manualnya itu seperti apa. Paham Ibu? Kalau nggak tahu tanya ya, kalau nggak tahu tanya. Kalau sudah Pak, paham mau ya. nanya, Pak. Ya silakan, silakan. Silakan. Pak, nilai apa namanya? Nilai p-value itu berarti sama dengan 0 ya? Mantap pertanyaan Ibu ya. Jadi gini ya. Nilai p-value ya. Jadi saya ceritakan dulu ya. Nanti perhitungannya kita lihat pertemuan 3 dan 4. Nilai p-value itu didapatkan berdasarkan interval kepercayaan yang kita gunakan dalam penelitian. Apa itu interval kepercayaan? Interval kepercayaan adalah nilai yang kita gunakan agar data kita itu sesuai dengan hipotesis nol atau tidak. Berapa nilainya? Untuk kesehatan kita menggunakan nilai 95%. Coba bagi Bu, 95 dibagi 100 berapa Bu? 0,95. Berapa? 0,95. 0,95. Kebenaran mutlak itu pasti 100% Ibu. Ya kan? 100% itu berapa Bu? 100 bagi 100 berapa Bu? 100 bagi 100.
1. Tuh, ini udah mulai Ibu agak payah menjawab ini ya. Jadi 100 bagi 100 itu 1. Sekarang coba Ibu kurangi. 1 dikurang 0,95 berapa? 0,05. Itulah nilai yang kita gunakan Ibu. Nah, jadi kenapa kita menggunakan 0,05? Nah, itu karena kita mengurangkan kebenaran mutlak 100% itu dengan kebenaran yang kita gunakan di kesehatan, 95%. Maka kita dapatkan nilai 0,05. Tadi ada pertanyaan dari Ibu. Apakah P-nya itu 0? Tidak. Ya, ini saya jawab, tidak. Nilai P-value itu nanti akan didapatkan dari perhitungan chi-square. Nah, jadi chi-square itu seperti X, Ibu, tapi tidak X. Dikuadratkan sama dengan nilai observasi dikurangi dengan E, dibagi dengan E di pangkat 2 kan. Nilai itu nanti akan menghasilkan nilai P-value. Kalau nilai chi-square bisa kita cari secara manual, nilai P-value itu biasanya keluar dengan kita menggunakan SPSS. Pertanyaannya, apakah nilai P-nya itu 0? Tidak. Ya, tergantung berapa nilai chi-square yang kita dapatkan. Ya, tetapi kalau ingin melihat apakah dia ada hubungan atau tidak ada hubungan, maka kita gunakan jika nilai P-value kecil sama dengan 0,05, artinya ada hubungan variabel A dengan variabel B. Tetapi jika P-value besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Paham, Ibu? Paham? Perlu nampak bayi kalau duit tadi dia nampak. Apa namanya, Pak? Berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap dependen ya, Pak ya? Ya, itu kalau seandainya penelitiannya eksperimental. Ya. Nah, yang tadi saya contohkan kan korelasional ya. Kalau seandainya penelitiannya bersifat eksperimental, jika nilai P-value kecil sama dengan 0,05, itu artinya ada pengaruh variabel A dengan variabel B. Saya contohkan saja. Ada pengaruh pengetahuan dengan sikap responden. Ya. Kalau seandainya P-value-nya kecil sama dengan 0,05. Tetapi jika P-value-nya besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh antara pengetahuan dengan sikap responden. Begitu, Bu Niki. Ya, baik, paham Pak. ya? Terima kasih, Oke, Pak. ya. Silahkan bertanya, Ibu ya. Saya memang senang seperti itu, Bu. Karena kalau kita hanya Ibu mendengarkan saja apa yang saya sampaikan, saya takut saya saja yang paham ya. Ibu nggak paham. Ya. Silahkan ya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Kalau tidak saya lanjutkan. Jadi seperti ini ya, besar kecilnya probabilitas itu ditentukan oleh A. A probabilitas peneliti untuk menolak H0 jika di populasi H0-nya benar. Ya, jadi H0-nya itu merupakan hal yang terpenting untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh atau ada atau tidak adanya hubungan. Ya. Oke. Apa nih? Aduh. Ya Allah, ternyata bahasa Jambi ini memang kayak bahasa Cina ya. Ya Allah. Kok teman saya yang di Jambi, Bu, nggak ada yang bahasa kayak Ibu ya. Mirip-mirip dengan bahasa Minang, nah. Ternyata Bu Funi bahasa Cina juga. Saya kira yang lain aja yang bahasa Cina ya. Oke, semakin tahu saya ya. Oke, kita lanjutkan ya, Bu ya. Ini konsep saja ini ya. Konsep ini nanti ya akan lebih paham Ibu ya apabila Ibu ketemu dengan praktek sesungguhnya di lapangan ya. Kita lihat konsep yang pertama. Jika peneliti itu menolak H0 ya. Kalau dia menolak H0 itu artinya tidak ada hubungan. Ya, maka nanti ini yang saya bilang, Bu. Kalau seandainya sampel Ibu besar ya. Sampelnya besar ya, kemudian kriteria-kriteria yang lain terpenuhi. Kalau seandainya penelitinya itu menolak H0, berarti kan tidak ada pengaruh itu. Maka ingat-ingat akan terjadinya kesalahan ini. Yang pertama dikenal dengan terjadi kesalahan tipe 1. Di mana nanti peneliti itu salah mengambil kesimpulan karena sebenarnya di populasi hipotesis nolnya benar. Ya, tidak ada hubungan.
Ya, jadi ingat-ingat nanti. Bagaimana kita ingin memastikan ini terjadi kesalahan atau tidak, maka biasanya lihat sampel. Ya, semakin besar sampel, itu semakin hilang kesalahan yang terjadi ini. Ya, karena ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, akan muncul nilai E. Nilai E itu adalah nilai ekspektasi yang kecil dari 5. Nah, itu nggak boleh sebenarnya kalau kita melakukan analisis data statistik. Ya. Kemudian, yang kedua, konsep selanjutnya, jika peneliti itu menerima HAMONG, ya, maka dapat terjadi kesalahan tipe 2, ya, di mana peneliti salah mengambil kesimpulan karena di populasi hipotesis nolnya salah. Kalau tadi tidak ada hubungan, kalau sekarang dia ada hubungan. Ya, seperti itu. Kemudian nanti Ibu akan selalu menyampaikan nanti ketika sidang hasil, bahwa Ibu akan menyampaikan nanti signifikan statistik. Ya, nilainya signifikan. Ya, nilai signifikan itu tidak sama dengan signifikan substansi. Jadi, walaupun secara statistiknya dia berhubungan, Ibu harus lihat secara substansinya apakah dia berhubungan atau tidak. Maka ingat teori yang mendasari kesignifikanan statistik itu. Contoh, ya, misalnya nanti secara teori, kita sudah tahu itu orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi itu akan menghasilkan sikap positif, kemudian biasanya juga melakukan tindakan yang baik. Itu teori itu, tidak bisa dibantahkan. Tetapi nanti ketika Ibu melakukan penelitian, ternyata orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi tidak mempunyai sikap positif, sikapnya negatif, dan juga tidak melakukan tindakan yang baik. Itu hasil penelitian itu. Tapi Ibu harus meng-cross-check kembali, ya, teorinya, ya, karena teori itu sudah lama dimunculkan oleh orang itu. Kenapa hal itu terjadi? Jadi Ibu harus gali kenapa orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi di tempat Ibu melakukan penelitian tidak melakukan sikap yang baik dan tidak melakukan tindakan yang baik. Ya, sikapnya negatif, kemudian tidak melakukan tindakan baik. Maka Ibu harus gali semua aspek yang terjadi di sana, sehingga ketika Ibu melakukan pembahasan, Ibu tidak mengkanter teori. Tapi Ibu menjustifikasi kenapa hal itu terjadi ketika Ibu melakukan penelitian di sana. Paham, Ibu? Paham? Bu Funi, paham, Bu? Ini saya agak takut, Ibu. Saya berbicara sendiri aja gitu. Kalau tidak paham, Paham, bertanya, Pak. Ibu ya. Oke, ya. Kalau nggak paham, bertanya, Kami Ibu ya. Oke, ya. Jadi perlu diperhatikan dalam analisis data itu, yang pertama kita membandingkan dan melakukan tes teori atau membandingkan konsep dengan informasi yang ditemukan. Makanya nanti ketika Ibu nanti kuliah mungkin dengan saya lagi tentang metodologi penelitian, kita akan melihat, ya Bu ya, di dalam fenomena yang ada. Fenomena itu biasanya mengkaji antara kesenjangan. Contrary to the fact kalau bahasa kitanya, Ibu ya. Contrary to the fact itu artinya perbedaan antara kenyataan dengan teori, ya. Teori dengan kenyataan yang kita temukan di lapangan. Contrary to the fact. Tadi saya sudah contohkan. Secara teori, orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan memiliki sikap positif dan melakukan tindakan baik. Ya, kalau tidak terjadi hal seperti itu, berarti contrary to the fact. Nah, itulah sebenarnya yang paling layak kita teliti. Jadi kalau dia aman-aman saja, Ibu, kita nggak perlu teliti sebenarnya. Lingkungannya bersih, ya, kehidupan masyarakatnya teratur, ya, penyakitnya tidak ada, nggak usah Ibu riset di sana, ya. Tetapi kalau misalnya lingkungannya bersih, ya, kemudian terjadi penyakit misalnya, nah, itu kan berbeda, Ibu, ya. Lingkungannya bersih, tapi terjadi penyakit tentang PHBS di sana misalnya, ya, maka itu sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang ada. Harusnya lingkungan bersih, maka penyakit yang berkenaan dengan PBH tidak mungkin ada. Ya, maka Ibu tugasnya nanti menjustifikasi kenapa hal itu bisa terjadi di sana. Ya, oke. Kemudian, ya, kita mencari dan menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Ya, jadi kalau bisa, ketika Ibu melakukan penelitian itu, kita mendapatkan novelty. Ya, novelty itu dinamakan dengan kebaruan. Ya, apapun yang Ibu lakukan, ya, Ibu harus lihat
kira-kira apa sih yang bisa saya dapatkan ketika saya melakukan penelitian di daerah itu. Itu dinamakan dengan kebaruan ya atau novelty ya. Kemudian yang ketiga, kita mencari penjelasan apakah konsep baru ini berlaku umum atau baru terjadi bila ada prakondisi tertentu ya. Jadi bisa saja Ibu ya, oh ini terjadi hanya kondisi-kondisi situasional di sana ya. Kalau seandainya kondisinya normal, nah tidak mungkin terjadi. Contoh COVID kemarin Ibu ya. COVID ya, kalau riset-riset COVID kemarin itu kan situasional ya. Oh, tugas apanya? Ciri-cirinya ya. Oke Ibu, sampai di sini ada yang mau Ibu-ibu tanyakan, silakan. Ada Ibu? Paham semua ya, saya lihat ini. Alhamdulillah ya. Nah, ini enaknya ya. Kalau mengajar paham semua itu senang kita ya. Sekarang kita lihat Ibu, urutan dari analisis data itu apa? Yang pertama adalah analisis univariat. Ya, analisis univariat ini adalah analisis satu variabel saja. Ya, contohnya di sini adalah gambaran. Ya, jadi kalau ada judul penelitiannya, gambaran pengetahuan responden tentang perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya, itu dinamakan dengan analisis univariat. Kalau analisis univariat, nanti kita hanya akan menghasilkan daftar distribusi frekuensi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau tabel distribusi frekuensi isinya hanya variabel itu, kemudian kategorinya, kemudian jumlahnya berapa, kita kenal dengan frekuensi, kemudian persentasenya berapa. Ya, itu dinamakan dengan analisis univariat. Yang kedua, ya, urutannya adalah analisis bivariat. Ya, bivariat itu adalah hubungan dua variabel. Ya, hubungan dua variabel itu, misalnya pengetahuan dengan sikap tadi ya, maka pengetahuan biasanya di sisi di sisi kiri, kemudian sikap di sisi kanan ya. Nanti kita lihat hubungan antar pengetahuan dengan sikap ya. Kemudian yang ketiga, kita mengenal adanya analisis multivariat ya. Di mana analisis multivariat itu adalah analisis hubungan lebih dari dua variabel ya. Lebih dari dua variabel. Ya, artinya variabel independen dan dependennya itu terdiri dari berbagai macam ya, sehingga nanti kita bisa melihat ya mana variabel-variabel yang paling dominan atau paling berpengaruh atau paling berhubungan terhadap data yang kita sudah kumpulkan ya, seperti itu. Oke, ini dia analisis univariat ya. Di dalam analisis univariat itu, misalnya distribusi frekuensi ya, kita pelajari, kemudian ada nilai rata ya, nilai rata-rata, kemudian ada variasi ya, kemudian ada persentase ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian di dalam analisis di dalam kegunaan analisis univariat itu ini ya, salah satunya adalah untuk melihat kesalahan uh, coding ya atau entry data. Contoh ya, jawabannya di luar area penelitian, ya, data yang sangat ekstrim mengganggu nilai rata, kemudian data yang tidak konsisten, misalnya variabel jenis kelamin pria, tetapi variabel kehamilannya positif. Kan pria nggak mungkin hamil ya, Ibu ya. Kalau pria hamil bahaya itu ya. Walaupun sekarang banyak Ibu ya. Ya, kemudian data yang tidak konsisten ya, tadi, kemudian jawaban tidak berlaku. Ya, tidak berlaku diberi kode 9 atau 0 atau 0 ikut dianalisis ya, jawabannya salah ya, dia hanya 01 misalnya, dia beri kode 9, nah tetapi tetap dianalisis, maka itu salah ya. Ya, jadi itu adalah salah satu dari kegunaan analisis univariat ya, untuk melihat kesalahan coding atau entry data. Oke, sorry ya, saya cas sebentar laptopnya Bu. Ya, sambil saya cas, ada yang mau ditanyakan juga boleh ya, silakan.
Oke, Ibu ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan suatu fenomena dengan baik. Ya. Jadi kegunaan dari analisis univariat itu adalah menggambarkan besarnya suatu fenomena. Saya contohkan misalnya eh, penyakit kanker misalnya ya. Penyakit kanker itu kita kategorikan ada misalnya karsinoma mami ya, kemudian ada kanker otak ya, brain cancer ya, kemudian ada kanker serviks ya dan lain sebagainya. Maka nanti urutannya itu nanti kita bikinkan jumlahnya berapa, kemudian persentasenya berapa. Maka nanti kita akan bisa mendeskripsikan suatu fenomena dengan baik. Sehingga nanti kita bisa melihat kesimpulan mana jumlah penderita kanker terbanyak di suatu daerah ya. Maka dia bisa mendeskripsikan suatu fenomena dengan baik. Yang ketiga, kita bisa melakukan perincian atau gambaran besarnya suatu fenomena ya. Jadi kita bisa melihat ya prevalensi kanker terbesar kanker apa gitu ya. Maka kita bisa melakukan perincian atau gambaran besarnya suatu fenomena. Yang keempat, kita bisa juga melakukan petunjuk pemecahan masalah ya. Jadi artinya ketika kita sudah tahu ya kanker A paling banyak, maka tentu kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif ya agar ya kanker A tidak berkembang dengan cukup besar gitu ya. Kemudian juga yang kelima, kita bisa melakukan persiapan analisis bivariat atau multivariat. Jadi biasanya Ibu ya analisis univariat ini merupakan analisis awal ya dilakukan oleh peneliti. Kemudian lanjutannya adalah analisis lanjutan ya, analisis bivariat kah atau analisis multivariat kah seperti itu. Oke, paham ya Bu ya? Saya sudah mengganggu aja satu, saya lanjut ya Bu ya. Oke, contoh kemudian analisis bivariat. Ya, analisis bivariat ini itu adalah analisis hubungan dua variabel yang dapat bersifat yang pertama simetris, tak saling mempengaruhi, ya, juga saling mempengaruhi, dan yang ketiga adalah variabel satu mempengaruhi variabel lain. Ada kan variabel yang tergantung. Kalau misalnya ada variabel tergantung, itu kita kenal dengan istilah variabel terikat. Ya. Ada juga variabelnya bebas, Ibu. Kalau kita hubungkan dua variabel bebas, nanti dia tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau kita gunakan dua variabel yang saling mempengaruhi, maka itu dinamakan kita menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Ya, itu masuk ke kategori C. Ya, nah itulah yang dinamakan dengan analisis bivariat. Maka nanti analisis bivariat ini kita gunakan ujinya chi-square nanti. Nanti kita pelajari ya. Contoh analisis bivariat. Yang ketiga, itu adalah kita melihat analisis multivariat. Ya, multivariat seperti yang sudah kita sampaikan tadi, itu lebih dari dua variabel. Ya, lebih dari dua variabel. Tujuannya adalah untuk mengontrol confounder ya atau efek modifier. Jadi tujuan dari multivariat ini kita tambahkan tidak hanya variabel terikat dan variabel bebas saja, tapi ada variabel intervening namanya. Ya, variabel intervening itu adalah atau variabel perancu atau pengganggu itu gunanya adalah mengontrol confounder dan efek modifier. Ya, jika confounder dan efek modifier sudah dapat dikontrol pada tahap desain, ya analisis itu dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Nggak perlu lagi non multivariat. Ya, jadi kalau non multivariat berarti kita hanya menggunakan analisis bivariat saja. Ya, maka untuk melakukan ini kita bisa melakukan prinsip dari model parsimonius namanya ya, dengan catatan datanya itu harus valid, presisi dan juga simple. Ya, nah inilah analisis multivariat. Biasanya untuk melihat keterhubungan atau pengaruh dari masing-masing variabel, kita menggunakan regresi logistik namanya ya, di dalam analisis multivariat ini. Oke, contoh-contohnya nanti kita akan lihat ya di pertemuan 3 dan 4 nanti ya. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, nanti jadwal Ibu ke kampus kapan Ibu? Adakah? Nanti kita juga akan bahas SPSS-nya ya, karena kalau SPSS tentu kita harus di labor ya Bu ya, atau nanti Ibu juga bisa bawa laptop ya, agar bisa diinstalkan langsung di laptopnya, sehingga nanti kita bisa
belajar dulu secara berkelompok, nanti Ibu bisa juga belajar secara mandiri di rumah. Gitu. Sudah punya laptop semua kan Ibu-Ibu ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi Ada, Pak. nanti kalau ke kampus, Ibu bawa laptopnya ya. Jadi kita installkan, kita belajar sampai bisa, Ibu ya. Jadi kita belajarnya sampai bisa. Kemudian nanti Ibu bisa praktekkan bagaimana cara mengolah data itu secara mandiri ya. Tentu sesuai dengan data yang Ibu dapatkan di dalam penelitian. Oke, Ibu, sampai di sini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan dari awal, silahkan ya. Kemudian nanti kalau Ibu lupa-lupa ingat ya dengan materi kita ini, nanti karena ini saya rekam, nanti saya kirim kembali di grup Ibu. Jadi nanti ketuanya siapa Ibu? Ketua di grup ini siapa? Bu Radika, Pak. Mana ibunya? Ibunya mana? Boleh Ibu bersuara, Pak? Dika, Pak. Bu Radika, tolong bikin grup satu kita isinya hanya ibu-ibu semua, kemudian saya ada di sana. Semua materi nanti akan kita share di sana, videonya juga kita share di sana. Jadi Ibu nanti bisa menyimak kembali apa yang kita pelajari di pertemuan 1 dan 2 ini. Ayo Siap, bertanya Ibu. Bertanya, silakan bertanya. Ayo bertanya yang banyak Bu ya, kalau bisa. Atau sudah paham semua? Mungkin sekarang belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Nanti mungkin ada pertanyaan, Pak. Sip. Jadi bikin grup segera ya Bu Radika ya, biar nanti kita intensifkan diskusinya di grup itu saja. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan 1 dan 2 ini. Yang penting Ibu paham ya. Kita akhiri ya pertemuan kita ini. Kalau seandainya tidak ada lagi pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibikin yang hadir ya. Yang hadir semua saya lihat ini. Kita totalnya sudah 36, berarti 35 ya. Tolong dibikin absennya di grup bukan grup kita ya, tetapi grup yang kelas ya. Kelas jam 3 silakan bikin di sana ya. Ya, saya langsung close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.